Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-45, yaitu dengan tema jangan terima tanda di dahi atau di tangan. Ya. Saya ulangi, jangan terima tanda scan barcode 66 di dahi atau di tangan kanan. Bapak Ibu sekalian, tanda antikristus meniru tanda dahi dan di tangan itu dari tanda yang diberikan kepada 144.000 hamba Allah, penginjil Israel di dalam Wahyu pasal 7 ayat 3 dan 4. Dan mereka meniru tanda ini. Jadi dalam Wahyu pasal 7 ayat 3 dan 4 demikian. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku dan keturunan. Tanda yang diberikan kepada hamba-hamba Allah. Itu di Wahyu 7 ayat 3 dan 4 itu. Yang juga tangan di tangan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita mengetahui bahwa pemasangan tanda barcode pada dahi dilakukan dengan menggunakan scanner yang dilengkapi sinar laser dan ditembakkan ke kulit jangat. Bukan kulit ari, sehingga walaupun usia semakin tua, tetapi jarak antara batang akan tetap. Proses ini saat ini dipelajari di jurusan Elektro ITB. Dengan pelajaran perangkat pre-braille pada buku pengantar barcode, terlihat bahwa di setiap halaman ada gambar setan dengan berbagai pose. Nah, ini kita harus perhatikan. Saat ini juga sudah ditemukan alat hand scanning, yaitu alat untuk membaca barcode yang terdapat pada tangan kanan. Tangan kanan dan di dahi. Alkitab menjelaskan bahwa siapapun jangan mau menerima tanda binatang 666 tersebut sekalipun dipaksa. Saya ulangi. Alkitab menjelaskan bahwa siapapun jangan mau menerima tanda binatang 666 tersebut sekalipun dipaksa. Karena kalau menerima tanda barcode 666 akibatnya, sudah perhatikan. Akibatnya ada dua. Pertama, timbul bisul-bisul yang jahat pada seluruh tubuhnya. Di Wahyu 16 ayat 2. Saya bacakan ini. Ini perhatikan nih Bapak Ibu. Wahyu pasal 16 ya. Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang menyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya itu. Patung antikristus itu, ya. Jadi akan seluruh badannya bisul-bisul, borok, ini sangat mengerikan. Dan yang kedua, yang menerima tanda di dahi dan di tangan itu scan barcode 666 itu di dahi maupun di tangan kanan, akibatnya apa? Mereka akan masuk neraka dan dihukum selamanya
dalam neraka api yang menyala-nyala. Kita di dalam kita baca di Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, patung antikristus, binatang itu antikristus, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ini penting Bapak Ibu saya sampaikan ini supaya kita ke depan ini kita menghadapi. Sekarang sudah heboh, tahun 2024 akan datang kita akan menghadapi satu ancaman yang luar biasa yang dari antikristus. Yaitu dengan tanda ini akan diterapkan di seluruh dunia. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, akhirnya pembaca sekalian waspadalah, karena saat ini sudah banyak orang yang menggunakan tanda ini. Sekali penggenapan Wahyu 13 baru akan mencapai puncak pada pertengahan 7 masa kesusahan besar. Tetapi waspadalah, karena saat ini sudah ada perusahaan yang menawarkan jasa untuk mencap barcode 666 ya, pada dahi atau tangan. Jadilah pelaku firman. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab firman Tuhan. Jangan meraja tanda-tanda pada kulitmu. Imamat 19 ayat 28 situ dikatakan. Janganlah kamu mengoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Dan ini peringatan bagi orang kaya. Ya. Bagi orang-orang yang kaya yang selalu menuntut kemudahan, perhatikan baik orang kaya, dan kenyamanan dalam berbisnis. Ya. Hendaknya waspada jika orang yang menawarkan jasa scanner barcode, cukuplah engkau memiliki kartu kredit, bahkan lebih baik bisa di stop kalau bisa di stop agar tidak berhutang. Ya. Dan jangan meneruskannya sampai ke tingkat barcode 666. Biarlah firman Allah yang menyatakan bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Matius 19 ayat 24, kita lihat di situ. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini. Jadi waspada bagi orang yang sudah kaya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan orang miskin. Jangan serakah dan perhatikan diri sendiri. Ya. Jadi, kemudian, tapi hal ini tidak berlaku bagi setiap orang beriman yang sudah mengetahui kebenaran firman Allah. Ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, yaitu di hadapan Yesus pada pengangkatan, di dalam Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi bisa bertahan sampai pada akhirnya kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dia bertahan. Waktu datang itu ada hari itu sangat dahsyat. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, dikatakan bahwa
Tanda tersebut, tanda scan barcode 666, berbahaya dan harus ditolak. Karena sekalipun sudah bertobat dan kemudian menerima tanda tersebut dan bertobat lagi, perhatikan ini, orang sudah bertobat tapi menerima tanda itu, scan barcode 66 itu, dia akan bertobat lagi, orang tersebut akan diampuni dan pasti masuk. Orang tersebut tidak akan diampuni dan pasti masuk neraka. Ini ketetapan dan kebebasan Allah. Saya ulangi, orang yang sudah dipercaya Yesus, bertobat, dibaptis lahir baru, tapi menerima tanda, oh ini nggak apa-apa, itu kan teknik, kemajuan teknologi, nggak apa-apa. Nah, kemudian dia terima tanda itu, nah dikatakan bahwa kalau dia bertobat tidak ada pengampunan. Kalau dia sudah tahu kebenaran, maka di Ibrani 10 ayat 26 itu orang sudah tahu kebenaran firman Allah, tapi melakukan pelanggaran lagi, tidak ada pengampunan. Ya. Karena akan tiba saatnya uang tidak memiliki nilai lagi dan akan dikuasai oleh antikristus. Senantiasa, sementara pengangkatan tidak lama lagi. Bila pembaca beriman dan setia berharap pada kedatangan Tuhan Yesus, inilah saatnya untuk mengejar mahkota. Meraih kemenangan, marilah kita sekarang berdoa dan dengan bijaksana mulai mengumpulkan hartamu di surga. Karena di surga gengat tidak merusaknya dan pencuri tidak mencurinya. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Hal pengumpulan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, apa artinya simpan harta di surga? Menabur bagi orang-orang yang berkekurangan. Menabur bagi kerjaan Allah. Menabur di gereja. Ya. Menabur memperhatikan orang-orang miskin. Orang yang susah. Anak-anak yatim piatu, para janda. Itu harus menabur, itu kita menyimpan harta di surga. Bapak Ibu sekalian, perlu dijelaskan bahwa banyak produk yang telah menggunakan tanda barcode, tetapi hal ini bukan berarti saudara tidak boleh membelinya. Saya ulang, semua produk yang dijual di pasar itu sudah ada barcode-nya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh membelinya, karena yang salah bukan produknya tetapi sistemnya. Perhatikan ini. Sistemnya, lakukan segala sesuatu dengan iman, karena tanpa iman orang jadi berdosa. Roma 14 ayat 23. Berpeganglah, tetapi pada siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apapun yang kita lakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita lebih banyak memuja Allah kita daripada memuja antikristus. Ya. Itu Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi semua gerakan zaman baru ini memanfaatkan budaya setempat dan diramu menjadi satu ajaran universal
yang di masa mendatang akan cepat diterima seluruh bangsa. Mereka mengingatkan bahwa suatu saat nanti akan datang seorang yang menjadi tokoh pembaharu dunia, di mana sesungguhnya tokoh tersebut sudah ada, namanya Tuhan Yesus Kristus. Adakan pembaharuan terhadap seluruh dunia. Tetapi oleh para nabi palsu pada pertengahan 7 masa, kesusahan akan dialihkan kepada tokoh antikristus. Jadi tokoh antikristus meniru, karena Kristus akan mengubah segala sesuatu. Langit bumi ini akan dinyatakan, tapi akan timbul langit baru dan bumi baru. Dan itulah sebenarnya tokoh Allah mulai Kristus, tapi iblis menirunya, antikristus. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu akan datang, Bapak Ibu sekalian, ada lima ajaran agama, ya, ada kepercayaan, ya. Kepercayaan manapun di dunia sedang menantikan tokoh ini dengan nama. Agama Yahudi menantikan Mesias. Sampai sekarang orang Yahudi masih menantikan Mesias. Padahal Mesias sudah datang di tengah-tengah mereka. Ya. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan berdosa, punya istri 5 orang tapi tidak menikah, bertemu wanita katakan, kami akan sedang menantikan Mesias. Tapi kata, yang berbicara dengan engkau inilah aku, Mesias. Tapi mereka belum mengakui. Agama Muslim, Islam menantikan Imam Mahdi, yang sekarang ini sedang heboh nih juga. Agama Buddha menantikan Avatar. Kebatinan menantikan Ratu Adil. Tapi sekali lagi, sesungguhnya tokoh itu sudah ada, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi masih dibutakan oleh ilah zaman ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Kristus sudah datang, tapi tidak mau mengerti, tidak mau tahu. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dari penyingkapan nubuat firman Allah yang hidup dan pengenapannya pada masa sekarang, kita melihat bahwa Yesus, sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Pengangkatan orang percaya harus terjadi untuk memunculkan tokoh antikristus. Jadi antikristus hadir secara nyata setelah gereja diangkat, jemaat diangkat, orang percaya sejati diangkat. Baru kegerakan antikristus secara nyata, kapan itu? Pada waktu pertengahan 7 tahun yang terakhir, ya 3,5 tahun dari 7 tahun. Itu akan muncul. Ya, kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Karena secara rahasia kedua hal telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si penurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi pemerintahan antikristus sudah belum bekerja secara maksimal. Sebelum gereja jemaat Tuhan itu diangkat, orang sejati diangkat ke angkasa, ke atmosfer surga di angkasa. Saya sudah jelaskan pada episode yang lalu. Kita kata pengangkatan, kita menghadap kursi pengadilan Kristus, kemudian undang ke pesta penyuahan kawin anak domba. Pengadilan Kristus 2 Korintus 5:21, diundang ke pesta penyuahan kawin anak domba, Wahyu 19 ayat 6-9. Itu. Jadi ada yang menahan, yaitu
Gereja Tuhan, jemaat Tuhan masih ada. Kenapa? Tuhan Yesus menahan dia Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yaitu orang percaya. Ketika kita orang percaya diangkat, maka Antikristus akan bekerja secara maksimal. Tapi kedatangan Yesus pada kali yang kedua menghancurkan pemerintahan Antikristus, ya, oleh napas mulutnya, napas mulut Kristus. Itu di dalam ayat yang ke 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8 tadi. Ya. Itu. Nah, Bapak sekalian, karena tanpa pengangkatan orang percaya, Antikristus tidak akan pernah muncul. Ya, perhatikan ini. Ya. Gerakannya sudah merata di seluruh dunia, tinggal menunggu waktunya. Tuhan mengangkat gerejanya, maka semua sistem akan berbaur menjadi satu, dan dunia akan merana melihat penyatuan yang cepat. Masyarakat menerima sistem baru ini karena manusia inginnya hal-hal yang baru. Nah, bagaimana mereka sudah terlanjur menerima, ya, vaksin yang katanya ada chipnya, dan bagaimana kalau mereka sudah menerima tanda di kepala dan tangan. Bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan New Age, disarankan untuk segera bertobat. Yang sudah menerima itu sudah bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus untuk dilayani pelepasan. Jadi ada perlu pelayanan pelepasan, Bapak. Dalam doa Bapa kami juga diajarkan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, di dalam Matius 6 ayat 13. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau orang yang sudah menerima tanda itu, nah, pemerintahan sudah terlibat dalam ini, segera bertobat dan perlu pelayanan pelepasan dari hamba Tuhan yang punya karunia pelepasan. Amin. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Bagi kita orang percaya, perhatikan, bagi kita orang percaya, biarlah wahyu Tuhan yang disampaikan secara khusus ini dapat menjadi pendorong lebih giat melayani Tuhan. Jadi biarlah ini mendorong kita untuk lebih lagi melayani Tuhan dan menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Bapa di surga menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan sekarang kita fokus untuk menangkan jiwa-jiwa bekerjaan Allah. Yang kedatangan Tuhan semakin dekat. Filipi 2:10 sudah mengatakan demikian. Supaya dalam nama Yesus, dari ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama dan segala nama. Supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi waktu sekarang ini orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan. Mereka menghina, mencaci, salib ada jin lah. Nah, Yesus bukan Tuhan lah. Yesus nabi biasa, manusia biasa. Dia nggak punya kuasa, tapi Alkitab mengatakan pada waktunya nanti semua lidah mengaku dan segala lutut bertelut mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi saya sudah tekankan ulang-ulang dalam setiap penutup daripada realitas channel itu, saya katakan bahwa siapakah Allah itu? Itu jelas dalam Alkitab. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Siapakah Yesus itu? Yesus Kristus adalah Tuhan atas juru selamat dunia. Bukan juru selamat orang Kristen aja. Ada banyak juru masak, juru tulis, juru bayar, juru mudik. Tapi ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ini Bapak. Dan Alkitab mengatakan yang ketiga, siapakah Yesus itu? Alkitab mengatakan dari suku bangsa manapun yang mengaku
mengenal kebenaran itu dalam bahwa Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 35 dan 36. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya, pada Allah. Itulah firman yang Rasul sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi bukan Tuhan orang Kristen aja, Tuhan bagi semua orang, tapi bagi yang percaya kepadanya. Di Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi panggilan keselamatan untuk semua penduduk dunia, tapi bagi setiap orang pribadi-pribadi yang percaya Yesus, Dia Tuhan dan Juru Selamat dunia, Allah yang benar dan hidup kekal, bertobat lahir baru, Dia yang akan diselamatkan masuk surga. Ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang ini, tetapi saya menekankan, jadi jangan terima tanda scan barcode 6, tanda 666 atau tanda scan di dahi dan di tangan kanan. Nah, bagaimana yang tidak menerima tanda scan itu di dahi dan di tangan kanan? Ya siap mati syahid. Nanti kita dihadapkan dengan pemerintahan antikristus. Saya sudah katakan pada waktu yang lalu. Mungkin dihadapkan dengan undang-undang dan juga mungkin dihadapkan dengan senjata Kristus atau terima antikristus. Nah, maka yang tertinggal itu apa? Orang Israel yang tertinggal dan orang-orang Kristen yang belum bertobat akan tertinggal. Itu. Tapi yang tertinggal itu masih mempertahankan imannya kepada Kristus dan tidak menerima tanda scan barcode 666 itu di dahi dan di tangan, maka dia siap mati syahid, maka dia akan masuk dalam kerjaan 1000 tahun. Di dalam Wahyu 20 ayat 4 di sana dikatakan, Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus untuk masa 1000 tahun. Haleluya. Nah, tinggal saudara pilih mau yang mana. Mau terima tanda scan barcode 66 di dahi dan di tangan, atau tetap mempertahankan imannya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan meminta bersama dengan Kristus dan kerjaan 1000 tahun. Itu dalam manifestasi kerjaan Allah dalam kreasi. Tapi juga akan masuk ke dalam kerjaan Allah yang kekal, yaitu Yerusalem baru. Wahyu 21, Wahyu 22. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini jadi saya tekankan kembali, jangan menerima tanda scan barcode 666 di dahi dan tangan. Akibatnya akan bisul-bisul seluruh tubuh, yaitu Wahyu 16 ayat 2, dan juga akan masuk neraka api yang menyala kekal selama-lamanya. Sedangkan yang mempertahankan imannya pada zaman antikristus, dia siap masuk dalam kerjaan manifestasi, yaitu kerjaan Allah dalam 1000 tahun yang akan datang, bersama-sama dengan Kristus memerintah bersama-sama dengan Yesus. Itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada sore hari ini biar menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita tetap mempertahankan iman kita sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.